Pemirsa Khazanah, sebagai bulan suci, pada bulan Muharram umat muslim dianjurkannya berpuasa pada tanggal 10 atau yang disebut juga puasa hari Asyura. Asyura merupakan sebutan untuk tanggal 10 dalam bahasa Arab. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahkan disebut puasa ini merupakan yang terbaik setelah Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan puasa Asyura ternyata telah berlangsung sebelum Rasulullah SAW datang dengan risalahnya, bahwa orang-orang jahiliyah berpuasa pada hari Asyura. Rasul pun berpuasa sebagaimana diterangkan Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa jahiliyah orang Quraisy terbiasa berpuasa pada hari Asyura. Rasul pun dahulu juga biasa berpuasa ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau juga memerintahkan agar berpuasa pada hari itu. Dan ketika turun kewajiban puasa Ramadan, beliau meninggalkan puasa Asyura. Dan siapa yang mau silakan berpuasa, siapa yang tidak juga silahkan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga menjadi bukti bahwa sebelum Islam datang pun masyarakat telah memuliakan bulan Muharram dan hari Asyura. Oleh sebab itu mereka mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah pada hari Asyura. Imam Qurtubi menduga bahwa kemuliaan hari Asyura ini merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim yang telah diamalkan secara turun-temurun sebagaimana praktek haji yang dilakukan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Sama seperti masyarakat jahiliyah yang ada di Mekah, orang-orang Yahudi di Madinah juga berpuasa di hari Asyura. Mereka juga memuliakannya karena pada hari itulah Nabi Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Hal ini semakin memperkuat bahwa berpuasa di bulan Asyura sangatlah istimewa. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW ketika datang ke Madinah mendapatkan orang Yahudi berpuasa satu hari, yaitu Asyura 10 Muharram. Mereka berkata, ini adalah hari yang agung, yaitu hari Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan keluarga Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bukti syukur kepada Allah. Rasulullah SAW berkata, aku lebih berhak mengikuti Musa alaihissalam daripada mereka. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Puasa Asyura sangat istimewa dalam syariat karena Nabi mengabarkan akan pahala besar yang diraih seorang muslim untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dalam Sahih Muslim, Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Beliau menjawab, diampuni dosa yang setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian beliau ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, diampuni dosa setahun yang lalu. Berpuasa pada hari Asyura juga menunjukkan bahwa umat Islam memuliakan dan menghormati Nabi Musa alaihissalam. Ini menjadi bukti bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama yang diemban oleh seluruh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Begitu mulia dan istimewa puasa Asyura hingga para sahabat Rasulullah SAW melatih anak-anak mereka untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Sahabat wanita Rabi' binti Muawid menceritakan, kami para wanita melatih anak-anak kami untuk ikut berpuasa pada hari Asyura. Mereka kami bawa ke masjid dan kami beri mainan kapas. Jika mereka menangis kami beri mainan, dan kami lakukan demikian sampai datang waktu buka puasa. Setelah kaum muslim hijrah ke Madinah, kaum muslim berpuasa Asyura di tanggal 10 Muharram sebagaimana petunjuk Nabi. Akan tetapi lama-kelamaan kaum muslim kurang nyaman dengan puasa ini karena kaum Yahudi di Madinah juga berpuasa di tanggal 10 Muharram ini. Itu sebabnya mereka mengutarakannya kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah pun bersabda, jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9, tanggal 9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas kemudian menjelaskan tak sampai tahun depan Rasulullah SAW wafat menghadap ilahi, sehingga keinginan untuk menambah puasa di tanggal 9 Muharram belum terlaksana. Berdasarkan hal ini para ulama memasukkan tanggal 9 Muharram sebagai hari yang dianjurkan puasa Asyura selain tanggal 10 Muharram. Lalu bagaimana dengan puasa di tanggal 11 Muharram? Banyak ulama yang menjelaskan dasar dari puasa tanggal 11 Muharram adalah hadis munkar. Jika demikian, apakah masih perlu puasa di tanggal 11?
Sebagian ulama juga menganjurkan untuk berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan Yahudi dalam masalah ini. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." Hadis riwayat Ahmad. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nail al-Autar mengomentari riwayat hadis ini bahwa riwayat hadis ini lemah dan munkar, berasal dari jalur Daud bin Ali dari ayahnya dari kakeknya. Ibnu Abi Layla meriwayatkan darinya. Jika melandaskan puasa tanggal 11 Muharram dengan hadis ini, maka hadis ini tidak bisa dijadikan landasan karena status hadisnya lemah sekali. Lalu apakah dengan demikian kaum muslim tidak boleh berpuasa di tanggal 11 Muharram? Jika niat dari berpuasa tanggal 11 adalah untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram atau untuk menggenapkan puasa 3 hari setiap bulan, maka tidak mengapa. Bahkan dia telah melaksanakan sunnah, dan insya Allah justru dengan puasa ini bisa meraih pahala yang sangat menggiurkan, yaitu puasa dahar atau puasa sepanjang tahun. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Puasalah 3 hari dari setiap bulan. Sesungguhnya amal kebajikan itu ganjarannya 10 kali lipat, seolah ia seperti berpuasa sepanjang tahun." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i. Akan tetapi hal ini juga memunculkan tanya, bukankah puasa 3 hari setiap bulan yang pahalanya seperti setahun ini adalah puasa al-bayd atau puasa putih yang mestinya dianjurkan dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap pertengahan bulan Hijriah? Memang disunahkan pelaksanaannya pada Ayyamul Bid atau hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa 3 hari dari salah satu bulan, maka berpuasalah pada hari ke-13, 14, dan 15." Hadis riwayat At-Tirmizi. Meski begitu, puasa 3 hari setiap bulan ini tidak harus dilaksanakan pada pertengahan bulan sesuai tanggal yang disebut Nabi, tapi juga bisa dilaksanakan di awal bulan atau akhirnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Mu'azzah al-Adawiyah bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW biasa melaksanakan saum selama 3 hari setiap bulannya? Aisyah menjawab, iya. Ia pun bertanya lagi, hari-hari apa saja yang biasanya beliau melaksanakan saum? Aisyah pun menjawab, beliau SAW tidak terlalu memperhatikan hari keberapa dari setiap bulannya beliau melaksanakan saum. Hadis riwayat Muslim. Itu sebabnya ulama kontemporer menjelaskan bahwa seorang boleh berpuasa pada awal bulan, pertengahannya, ataupun di akhirnya secara berurutan atau terpisah-pisah. Tetapi yang paling afdol atau utama dilaksanakan pada Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Oleh karena itu, jika seorang muslim bisa berpuasa seluruhnya dari tanggal 9, 10, dan 11 Muharram, itu lebih sempurna. Karena selain mendapat pahala besar puasa Asyura, ia akan mendapatkan pula pahala puasa 3 hari setiap bulan yang berpahala seperti puasa 1 tahun. Bulan Muharram yang sebentar lagi akan tiba juga ditetapkan sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam. Lalu mengapa bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama? Lalu mengapa pula penanggalan Islam itu dihitung dari peristiwa hijrah Nabi SAW? Mengapa tidak berpatokan pada kelahiran Nabi atau diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasul? Bukankah hal itu lebih penting?